Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama RBM, Redaksi Bengkel Mobil. Hari ini kedatangan HRV, keluhan kaki-kaki bunyi berisik. Setelah kita cek, ternyata ball joint dan link stabilnya kocak, sehingga menimbulkan bunyi berisik. Buat teman-teman yang belum mengetahui apa itu link stabil ya, link stabil ini sebuah sistem pada kaki-kaki mobil yang menghubungkan antara suspensi kanan dan suspensi kiri. Ini sangat berperan penting untuk menjaga kenyamanan dalam berkendara. Fungsi utamanya itu untuk menjaga keseimbangan, itu pasti ya. Nah, yang pertama itu mengurangi kemiringan pada mobil. Pada saat mobil belok akan tetap terasa nyaman karena dibantu oleh stabilizer ini ya. Nah, kemudian kemiringan mobil itu juga tidak semata-mata karena sporing atau balancing saja, melainkan juga butuh stabilizer ini. Nah, yang ketiga, ini bisa meningkatkan daya cengkram ban terhadap aspal sehingga tidak mudah tergelincir. Kemudian yang keempat, ini sangat membantu apabila pada jalan yang buruk atau meredam guncangan ya, meredam suspensi, jadi agar tidak terlalu kasar. Jadi link stabil ini biasanya kalau rusak itu bunyi pada saat jalan gelombang ataupun jalan jelek. Kerusakan link stabil ini tidak berbahaya ya untuk berkendara, cuman timbul bunyi berisik sehingga kenyamanan akan berkurang dan menimbulkan rasa was-was untuk pengendara. Ini seperti ini, kalau rusak ciri-cirinya itu dia itu kocak ya. Ini tempatnya ada di sini, ini di shock breaker, kemudian ke bawah itu ada link penghubung antara kanan dan kiri. Biasanya karena kan ini karetnya rusak sehingga pelumas yang ada di dalam bola itu berkurang atau habis, atau bisa juga kemasukan air sehingga menimbulkan korosi, akibatnya kocak. Untuk yang baru link stabil itu untuk Honda HR-V itu yang original bisa sampai 400-an. Kalau untuk yang biasa mungkin bisa 200 atau 150 di toko online ya. Perbedaannya sangat jelas ya di sini. Kalau yang baru itu masih kenceng, tidak ada kekocakan ya. Dan untuk yang sudah jelek itu mengalami kekocakan sehingga menimbulkan bunyi tidak nyaman saat berkendara. Untuk pemasangannya sangat mudah. Ini dipasang pada shockbreaker dan juga link penghubung di bawah. Ini bisa dilakukan sendiri ya apabila ingin menghemat atau ingin melakukan iseng-iseng mengerjakan sendiri. Dan ini penggantian ini tidak perlu harus sporing lagi atau balancing lagi ya. Jadi dia mengefek hanya ke kestabilan pada mobil. Inilah yang dinamakan ball joint. Jadi dia berada pada ujung sayap dan knuckle. Untuk Honda HR-V
kita tidak perlu melepas sayap ya. Jadi ball jointnya itu menggunakan 3 baut dan 1 baut penghubung kepada knuckle, sehingga kita lebih mudah dalam penggantian. Ball joint itu fungsinya sangat penting. Selain sebagai penghubung antara knuckle dan arm, ini juga sebagai sumbu roda ketika ingin berbelok ke kanan atau ke kiri, dan juga berfungsi sebagai suspensi karena ini menerima beban pada kendaraan secara vertikal ataupun lateral. Oleh karena itu, ketika berbelok, beban diatasi oleh ball joint ini sehingga ringan saat Anda membelokkan setir Anda ke kanan dan ke kiri, sehingga mobil itu mudah dikemudikan. Ini yang dinamakan sebagai ball joint ya. Kerusakannya ini biasanya diakibatkan karena ya pemakaian terutama, kemudian jalan-jalan yang jelek itu dihantam terlalu keras, itu juga bisa. Nah, yang terakhir paling fatal itu biasanya karena karet pelindungnya ini sobek sehingga menimbulkan kerusakan. Nih, jadi ball joint yang rusak itu seperti ini ya, kocak dia. Bola itu harusnya presisi, cuman di dalamnya itu sudah kocak, biasanya karena pelumasannya berkurang dan juga usia pemakaian. Nah, ini bisa lihat teman-teman kerusakan seperti ini. Untuk harga part ini HRV tahun 2015 ini ya. Jadi ball joint ini harganya 350, itu untuk yang standar. Kalau yang lebih bagus ada lebih mahal, untuk yang kualitas di bawahnya atau yang KW itu sekitar 200 sampai 250-an. Bisa juga beli di online, itu murah-murah, tapi untuk kualitas saya tidak bisa menjamin atau tidak tahu kualitasnya ya. Jadi kita pakai yang Honda harga 350-an. Setiap pemasangan kita wajib melakukan pengecekan kembali sebelum terpasang roda ya. Ini sangat berbahaya apabila kendor. Sekarang kita pasang kembali rodanya, kemudian kita lakukan tes jalan. Semoga bermanfaat. Untuk sekedar pengetahuan buat teman-teman yang punya keluhan kaki-kaki bunyi berisik pada saat kena lubang atau jalan keriting atau jalan yang rusak ya.
Jadi sangat pengaruh pada kaki-kaki untuk kenyamanan Anda dalam berkendara.